Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang hadis maudhu yang disusun oleh Dewi Nur dan Ummu Nabila. Latar belakang. Hadis adalah segala yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun keizinannya. Menurut muhaddisin, khobar identik dengan hadis, sekalipun ada segolongan yang mengkhususkan khobar yang selain hadis seperti sejarah. Adapun atsar ialah segala yang dinisbatkan kepada sahabat Rasul. Sebagian ulama berpendapat bahwa atsar adalah periwayatan secara mutlak dari Rasulullah SAW atau sahabat. Hadis Nabi merupakan sumber hukum ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, dikarenakan ia merupakan bayan atau penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih global, umum, dan yang mutlak. Dengan demikian, hadis menduduki posisi dan fungsi yang cukup signifikan dalam ajaran Islam. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dan contoh hadis maudhu? 2. Apa pengertian dan contoh hadis matruk? 3. Apa pengertian dan contoh hadis munkar? 4. Jelaskan hadis dhaif majhul perawi, hadis majhul. 5. Jelaskan dhaif karena mubham, hadis mubham. 6. Apa perbedaan hadis maudhu, matruk, munkar, dan dhaif? Pembahasan. A. Hadis maudhu. 1. Pengertian hadis maudhu. Menurut bahasa, al-maudhu adalah isim maf'ul dari wado'a yado'u wado'an yang mempunyai arti al-isqot, meletakkan atau menyimpan, al-iftira' wal-iktilak, mengada-ngada atau membuat-buat, dan al-tarku, ditinggal. Hadis maudhu itu adalah bukan hadis yang bersumber dari Rasul, akan tetapi suatu perkataan atau perbuatan seseorang atau pihak-pihak tertentu dengan suatu alasan, kemudian dinisbatkan kepada Rasul. Selanjutnya, 2. Sejarah munculnya hadis maudhu. Masuknya secara massal penganut agama lain ke dalam agama Islam, yang merupakan dari keberhasilan dakwah Islamiyah ke seluruh pelosok dunia. Secara tidak langsung menjadi faktor munculnya hadis-hadis palsu. Kita tidak bisa menafikan bahwa masuknya mereka ke Islam di samping ada yang benar-benar ikhlas, ada juga segolongan mereka yang menganut agama Islam hanya karena terpaksa tunduk pada kekuasaan Islam pada waktu itu. Golongan ini kita kenal dengan kaum munafik. Selanjutnya, 3 faktor-faktor penyebab munculnya hadis maudhu. A. Pertentangan politik dalam soal pemilihan khalifah. B. Adanya kesenjangan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. C. Mempertahankan madhab dalam masalah fikih dan kalam. D. Membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. E. Menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah. 4. Cara mengetahui hadis maudhu. Di antara cara-cara bahwa hadis itu maudhu atau palsu ialah yang pertama, pengakuan dari pemalsu itu sendiri. Seperti beberapa contoh atau bacalah kitab Al-Madkhal oleh Imam Hakim. Yang kedua, terdapat keganjilan dan rusak maknanya. Yang ketiga, bertentangan dengan ketetapan Alkitab dan As-Sunnah. 5. Hukum meriwayatkan hadis maudhu dan membuat hadis maudhu. Jadi hukum periwayatan hadis maudhu ialah haram secara mutlak. Para ulama sepakat bahwa hadis maudhu tidak boleh diriwayatkan kecuali disertai penjelasan bahwa hadis tersebut adalah maudhu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hadis matruk. Hadis matruk menurut bahasa, kata matruk berasal dari kata taroka, yatruku tarkan, wa huwa matrukun, yang artinya tertinggal. Sedangkan menurut istilah, hadis matruk adalah hadis yang salah satu rawinya seorang dituduh berdusta. Selanjutnya yaitu tentang hadis mungkar. Adapun pengertian hadis mungkar secara istilah yaitu al-hadisu alladhi fi isnadihi rawin fahish ghaltuhu au kathurat ghaltuhu au dhahara fasikuhu. Hadis yang pada sanadnya ada seorang perawi yang parah kesalahannya atau banyak kelupaan atau nampak kefasikannya. Selanjutnya hadis majhul.
Hadis majhul adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak dikenal jati dirinya, atau dikenal orangnya tetapi tidak dikenal identitas, atau tidak dikenal sifat-sifat keadilan dan kedobitannya. Adapun hadis majhul dibagi menjadi dua macam, yaitu majhul al-ain dan majhul al-hal. Dan contoh hadis dari majhul al-hal, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui Itsam bin Ali dari Al-Mashi dari Abu Syak dari Hani bin Hani berkata, Ammar masuk ke rumah Ali, maka Ali menyambutnya, selamat datang seorang suci dan disucikan. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Ammar dipenuhi imannya sampai ke tulang-tulangnya. Hani bin Hani tidak diketahui identitasnya, majhul al-hal karena tidak ada seorang siko yang meriwayatkannya hadisnya atau tidak ada yang menerangkan tentang kesikohannya. Dengan demikian, hadis di atas hukum hadis majhul tertolak atau mardud. Selanjutnya, hadis mubham. Hadis mubham adalah tidak adanya penyebutan nama seseorang pada hadis dengan jelas, karena hanya disebutkan seorang laki-laki atau seorang perempuan saja, tidak disebutkan nama jelas. Mubham ada kalanya dalam sanad atau dalam matan. Adapun macam-macam dan contoh hadis mubham adalah yang pertama ada mubham dalam sanad. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan melalui Al-Hajjaj bin Farafisah dari seorang laki-laki dari Abu Salamah dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang mukmin adalah seorang mulia yang murah, sedangkan orang durhaka adalah penipu yang tercela. Contoh yang kedua itu mubham dalam matan. Banyak sekali dalam hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, sedekah sedang Anda dalam keadaan sehat sangat perlu. Pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan antara hadis maudhu, matruk, mungkar, dan do'if. Hadis maudhu secara bahasa, al-maudhu adalah isim dari wado'a yado'u wada'an yang mempunyai arti al-iskhot, yaitu meletakkan atau menyimpan. Al-iftira' wa al-ikhtilaq, yaitu mengada-ngadakan atau membuat-buat. Dan al-tarku, yaitu ditinggal. Hadis matruk menurut bahasa, kata matruk berasal dari akar kata taroka yatruku tarkan, wa huwa matrukun, yang artinya tertinggal. Sedangkan menurut istilah, hadis matruk adalah hadis yang salah satu rawinya seorang dituduh berdusta. Selanjutnya, pengertian hadis mungkar. Secara istilah yaitu al-hadisu alladhi fi isnadihi rawin fahishgoltuhu au kasurat skoltuhu au dhuhara fasikuhu. Adapun hadis do'if berasal dari kata do'if. Secara bahasa berarti lemah, lawan dari kata kuat. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dalam penjelasan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.